Om Swastiastu, perkenalkan, nama saya Inengah Rudi Artawan. Saya merupakan salah satu mahasiswa BPG kategori 1 gelombang 2 dari Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja dengan nomor NIM BPG saya 2274810029, di mana pada hari ini saya melakukan praktek kinerja, ujian kinerja, praktek pembelajaran pada tingkat kelas 11 dengan materi sistem imunitas pada manusia. Demikian video perkenalan dari saya sekaligus sebagai pembukaan. Selamat pagi. Panjali. Om Swastiastu. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk itu, ketua kelas Pak Muhammad memimpin doanya. Baik, teman-teman boleh berdiri semuanya. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agama kalian masing-masing. Berdoa, mulai. Zai. Anak, hari ini terima kasih sudah hadir dalam pelajaran Bapak. Kita mulai dengan absensi. Seperti biasa, absensi kita mulai dengan mulai. Silakan anak di absen dulu. Nah, ada yang sakit hari ini? Ada yang semuanya dalam keadaan fit 100%, atau 50%, atau 60%, 80%? 90% semuanya fit ya. Nah, kira-kira kalau ada yang kurang sehat, kenapa bisa kurang sehat? Ada tahu? Makan es banyak-banyak ya. Ngapain makan es banyak-banyak? Pernah sakit? Sakit apa? Sakit pilek. Nah, ketika kita sudah sakit pilek, itu karena apa? Virus. Karena virus ya? Virus. Nah, di kelas 1 atau di kelas 10 kita sudah belajar virus. Ya. Bagaimana virus itu bisa menginfeksi tubuh manusia. Tapi sebenarnya kita sudah memiliki apa? Sistem pertahanan tubuh. Tapi kenapa tetap bisa kena virus? Karena antibodi lemah mungkin bisa jadi ya. Nah, itulah yang kita pelajari sekarang. Nah, tujuan kalian belajar ini adalah agar kalian lebih aware dengan tubuh kalian. Ya, saat kapan kalian perlu meningkatkan daya tahan tubuh kalian, saat kapan apa yang harus kalian lakukan, dan segi makanan apa yang harus kalian makan untuk meningkatkan daya tahan tubuh agar tubuh kalian tetap sehat dan terjaga dengan baik. Nah, ini tujuan pembelajaran yang akan kalian atau yang harus kalian capai dalam pembelajaran kali ini. Yang pertama, menganalisis penyebab HIV/AIDS dengan baik. Jadi kalian harus menganalisis kenapa kita bisa terkena penyakit AIDS. Dan kedua itu, menganalisis struktur atau sel jaringan tubuh yang berkaitan dengan sistem kekebalan tubuh dengan baik. Jadi nanti ada sel dalam tubuh kita, sel apa itu harus berkaitan dengan apa namanya sistem imunitas kita, bagaimana cara kerjanya, bagaimana mekanisme yang terjadi di dalamnya.
Kemudian yang ketiga menganalisis fungsi antigen. Apa itu antigen? Nanti kalian cari sendiri. Ya. Kemudian antibodi itu apa juga kalian cari sendiri. Kemudian yang terakhir, KD keterampilannya, kalian harus mengkomunikasikan apa yang kalian dapat tadi KD 1, 2, 3 itu ke dalam bentuk presentasi. Jadi itu yang harus kalian lakukan pada pembelajaran kali ini. Nah, sebelum masuk ke materi, kita berikan dulu sekarang scan. Kita Bapak akan menguji pengetahuan awal kalian tentang materi yang akan kita bahas hari ini. Oke, sudah. Nah, baik, cepat. Waktunya masih 2 menit. Oke, kita akhiri ya bagi yang belum, berarti Bapak anggap tidak menjawabnya. Saya nol. Akhir itu. Ada yang sudah bagus, ada yang perlu diperbaiki. Nah, baiklah. Kita lanjut dulu ya. Nah, untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, karena kita memakai PBL seperti biasa ya, karena sudah terbiasa memakai PBL, itu kita ada video permasalahan, di mana dari video ini kalian akan membahas nanti tentang masalah yang kalian dapat dari video ini, kemudian mendiskusikannya dengan anggota kelompok kalian. Nah, sekarang kita tonton dulu videonya, cermati, kemudian kalian identifikasi masalah apa saja yang kalian dapat dari video tersebut. Oke, itu videonya. Nah, sekarang coba putar tanya. Dilatih kemampuan menjelaskan kalian, mengingat kalian. Ada nggak permasalahan yang kalian dapatkan dari video tersebut? Silakan katakan. Contohnya, gejala seperti ini. Kenapa gejala ini kalau naik jalan seperti ini? Kira-kira apa? Banyak dari gejalanya itu masih seru gitu ya. Gejalanya kenapa makanya baik? Misalnya matanya merah dan yang lain. Yuk. Oke, baik. Oke. Masalah yang pertama temukan oleh Bayu, kenapa virus HIV tidak dapat dilawan oleh sistem kekebalan tubuh? Yang lain? Masalah apa yang ditemukan lagi, Rani? Kenapa HIV itu ditangani dengan antiretroviral? Kenapa HIV itu ditangani dengan antiretroviral? Kenapa HIV itu harus ditangani dengan antiretroviral? Masalah yang kedua, yang ketiga tadi satu aja. Semuanya sudah mencakup masalahnya, semuanya masuk ke materi. Berarti semuanya nanti bisa kalian bahas di tahap selanjutnya. Yang lagi satu, ada mengungkapkan masalah yang didapatkan.
Lagi satu. Kalau ada yang kena tunjuk. Mak, oke? Saya mau tanya, kan tadi di sana di videonya ada ditampilkan kalau misalnya batuk, pilek, demam itu merupakan salah satu gejala dari HIV. Padahal kan batuk, pilek dan batuk, pilek dan demam itu istilahnya kayak apa sih? Kayak banyak penyebabnya gitu loh, nggak cuma HIV. Artinya itu gejala yang umum gitu ya maksudnya, Ya. gejala yang umum. Nah, itu nanti kamu cari wacananya kayak apa. Nanti sampaikan ke Bapak. Kalau masih kurang nanti Bapak tambahkan. Oke? Kenapa gejala seperti itu? Itu nanti kalian yang cari sendiri, berusaha cari sendiri dulu. Nanti kalian presentasikan. Kalau misalnya kalian nggak presentasi, tanyakan sama yang presentasi. Kalau ada yang kurang, nanti Bapak tambahkan. Siap ya? Nah, sekarang silakan download dulu LKPD online-nya. Seperti biasa kita pakai LKPD online untuk mengakomodasi penggunaan teknologi di pembelajaran kita. Sudah semua? Sudah semua ya? Sudah semua ya? Nah, sambil kalian LKPD online-nya, Bapak bagikan dulu. Bapak bagikan dulu LKPD cetaknya. Nah, silakan kalian identifikasi masalah. Apa yang kalian dapatkan dari video-video tadi, simpan datanya dulu. Ya, simpan datanya dulu, tulis boleh. Secara pribadi dulu. Kemudian silakan cari kelompoknya. Silakan kalian duduk sesuai dengan kelompoknya. Silakan sudah cari kelompoknya. Sekarang silakan kalian tuangkan semua permasalahan kalian di LKPD tersebut, kemudian bersama-sama dengan yang lain pecahkan sesuai dengan petunjuk yang ada di LKPD. Ya, pecahkan sesuai yang petunjuk yang ada di LKPD. Ya, silakan cari rumusan masalah. Silakan berdiskusi dengan anggota kelompoknya. Semua masalah yang kamu dapat dari diskusi yang mungkin kamu bahas. LKPD kayaknya nggak ada tau. Ini semuanya. Kemudian yang di sini yang akan kamu pecahkan. Kamu pilih. Ingat LKPD-nya di-download, diganti namanya sesuai dengan kelompok kalian. Ya. Oh, buat yang Selanjutnya kalian membuat
Hipotesis. Kira-kira jawaban sementara dari masyarakat itu apa? Ya. Kalau misalkan masalahnya kompleks, itu ada 3 tadi yang mau belajar jawab kan? Kalau bisa menyangkut satu ini masalahnya. Tapi penjelasannya nanti harus tentang air itu, kemudian tentang antigennya, mekanismenya bagaimana. Kalau misalnya satu masalah itu mencakup itu, boleh satu masalah. Sekarang cari sumber-sumber keilmuan atau sumber-sumber di internet untuk mengakomodasi pemecahan masalah yang kalian bahas hari ini. Kalau sudah selesai nanti penyelidikan videonya langsung kirim ke grup SPA hasilnya. Data IP apa masuk atau kalau kamu membahas itu berarti sudah harus materi awal, materi dasarnya. Itu kamu dapat buku apa aja kalau kata di sini. Kalau kita sudah mendapat bisa kelihatan. Itu kan dulu ada di Oke, sudah semuanya. Dulu kan selesaikan masalahnya masing-masing. Sudah pecah semua ya? Oke, apa kita mulai sesi presentasi. Siapkan kemampuan menyimak kalian. Nanti tanyakan yang perlu ditanyakan. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai sistem hukum pada manusia. Sebelum kami mulai presentasi, alangkah baiknya kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Doma, nama saya Bayu. Silakan saya Rani. Baik, yang pertama adalah rumusan bahasa. Yang kedua adalah dari hasil penyelidikan kami mendapatkan rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mengapa HIV tidak dapat dilawan oleh sistem imun tubuh. Dan yang kedua adalah kenapa HIV harus ditangani dengan antiretroviral. Kemudian hipotesis yang kami dapatkan setelah berdiskusi adalah yang pertama karena HIV terlalu kuat untuk sistem imun tubuh manusia. Dan yang kedua adalah karena antiretroviral dapat melemahkan HIV. Dan akan dilanjutkan oleh Adapun penyelidikan dan pengumpulan data yang telah dilakukan. Lokasi pertama, mengapa HIV tidak dapat dilawan oleh sistem kekebalan tubuh? Hasil yang kami dapatkan antara lain, virus ini menyerang manusia dan menyerang sistem kekebalan tubuh. Khususnya dia menyerang pada sistem sel darah putih T4 atau CD4. Kemudian sehingga tubuh menjadi lemah sehingga tidak dapat melawan infeksi. Jika virusnya terus menyerang tubuh, sistem pertahanan tubuh kita akan semakin melemah. Yang artinya kita bakal terkena infeksi yang lain. Oke, selanjutnya mengapa HIV harus ditangani dengan antiretroviral? Jadi antiretroviral itu bekerja dengan menurunkan jumlah virus HIV yang menyerang dan melemahkan daya tahan tubuh. Perlu kita ketahui bahwa obat ini tidak dapat menyembuhkan HIV. Sekali lagi saya ingatkan bahwa obat ini tidak dapat menyembuhkan HIV. Namun dengan menekan jumlah virus yang ada dalam tubuh, antiretroviral ini dapat menguatkan sistem kekebalan tubuh serta mengurangi atau mencegah timbulnya gejala dan komplikasi pada pasien. selanjutnya adalah analisis data. Analisis data dari kelompok kami yang didapatkan yaitu yang pertama adalah HIV atau Human Immunodeficiency Virus
ya sebuah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh para penderitanya sehingga sistem kekebalan tubuh mereka melemah seiring berjalannya waktu. Yang kedua, HIV bekerja dengan melemahkan sistem kekebalan tubuh para penderita sehingga menjadi rentan akan infeksi dari bakteri-bakteri dan virus-virus lainnya. Ini menyebabkan penyakit yang biasanya mudah disembuhkan bisa berubah menjadi fatal. Dan yang ketiga, HIV/AIDS tidak dapat disembuhkan dan hanya dapat dicegah serta dihambat menggunakan obat-obatan antiretroviral. Kemudian dapat disimpulkan bahwa yang pertama, HIV tidak dapat dilawan oleh sistem imunitas tubuh dikarenakan HIV merupakan sebuah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh dengan agresif sehingga sistem kekebalan tubuh tidak sempat merespon infeksi dari virus. Yang kedua HIV harus ditangani dengan antiretroviral karena HIV/AIDS merupakan penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Obat-obatan antiretroviral hanya dapat menghambat perkembangan dari virus ini, sehingga tingkat kerusakan yang ditimbulkan hanya dapat diminimalisir. Nah, adapun beberapa solusi yang dimana kita kan sudah tahu kalau HIV juga bisa disembuhkan, jadi cara terbaiknya itu adalah untuk mencegah. Jadi ada beberapa solusi. Yang pertama itu cara penanganan HIV yang paling mudah diterapkan hingga saat ini adalah pembentukan suatu kelompok peduli HIV atau AIDS sebagai upaya menemukan kesadaran masyarakat. Lalu yang kedua, ada beberapa cara diterapkan oleh masyarakat antara lain. Ini bisa kita singkat sebagai A, B, C, D, E. Yang pertama abstinence, yang berarti puasa berhubungan seksual. Yang kedua itu artinya setia. Karena satu pasangan, nggak boleh bertanya ya. Apa ya? Yang ketiga memberikan protokol itu menggunakan pengaman selama perlindungan. Yang keempat dalam surat yang artinya kita menggunakan dalam suntik secara bergantian. Yang kelima yaitu education, itu memberikan edukasi mengenai HIV atau AIDS. Lalu yang ketiga, setelah penuh dari yang dianjurkan oleh pemerintah, pertama itu meningkatkan fasilitas dan pembiayaan. Kedua, memprioritaskan komitmen nasional, dan yang terakhir meningkatkan jangkauan pelayanan. Untuk dari kami apakah ada yang Ya, ada yang mau tanya? Kalau ada yang mau tanya, nanti yang presentasi tunjuk kalian. Izinkan saya bertanya, apa sih yang membuat ARV atau antiretroviral itu dapat melemahkan penyakit HIV? Coba saya kasih pertanyaannya, saya kasih juga diskusi. Mohon izin untuk menjawab pertanyaannya. Mengapa ARV itu dapat melemahkan penyakit HIV? Mengapa terapi ARV antiretroviral ini dapat melemahkan kondisi dari virus HIV sendiri? Jadi ARV sendiri itu terdiri atas beberapa obat yang dapat merusak atau menghancurkan suatu bagian atau suatu bahan organik yang ada dalam virus HIV itu sendiri, sehingga virus HIV ini tidak dapat melakukan replikasi atau memperbanyak dirinya, sehingga jumlahnya menurun dan akan berbanding lurus dengan menurunnya tingkat infeksinya. Terima kasih. Yang lain ada satu lagi pertanyaan. Ada yang pertanyaan lagi? Izin bertanya untuk kelompok 1 ya. Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin bertanya kepada kelompok 1. Apa yang terjadi jika HIV tidak ditangani secepatnya? Ya, terima kasih. Baiklah, itu kasih aku menjawab. Jadi pertanyaannya adalah bisa diulangi apa yang terjadi jika virus HIV tidak ditangani secara secepatnya? Yang akan terjadi apabila virus HIV tidak ditangani dengan secepatnya adalah virus HIV itu akan semakin merusak sistem kekebalan tubuh kita. Ini menyebabkan sistem kekebalan tubuh kita
tidak dapat melawan infeksi dari bakteri-bakteri dan infeksi dari virus-virus lainnya, sehingga penyakit-penyakit yang biasanya dapat disembuhkan dengan mudah bisa jadi berakibat fatal. Baik, terima kasih jawabannya saya terima. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan untuk mendahului kami. Kami ucapkan terima kasih dan kami tutup dengan para pesan. Om Santi Santi Santi. Baik, mengingat waktu yang presentasi hari ini cuma satu kelompok aja ya. Bapak lihat kurang ada keterkaitan, kurang menyinggung materi pokok. Ya, kalian langsung ke HIV-nya melewati beberapa materi pokok seperti yang sedang tadi saya sebutin adalah antigen T. Nah, itu yang diserang oleh virus HIV. Kenapa? Sebenarnya kan ada beberapa tahap tuh, ada beberapa tahap sistem kekebalan tubuh. Ada yang fisik, kulit kita, ya, kulit kita. Nah, HIV itu maksudnya kan mana? Itu belum kelihatan tadi. Dari air susu, air Cairan dulu. Iya, apa bedanya HIV dengan AIDS? ya. Kalau HIV itu virusnya human immunodeficiency ya. Kalau AIDS itu nama penyakitnya. Iya. Kalau itu nama penyakitnya artinya gini, ketika kalian mengidap HIV, 10 tahun kemudian, rata-rata ya, baru kalian menunjukkan gejala AIDS. Gejala AIDS itu seperti yang disebutkan oleh Rani tadi. Kalau misalnya kalian sudah punya AIDS, penyakit apapun akan misalnya yang flu. Itu sebenarnya kan seminggu sembuh kalau kita normal kan. Tapi kalau kalian sudah menderita AIDS, kena flu itu langsung sembuh nanti. Masih kurang aktif pertanyaan. Ya, sebenarnya banyak tadi pertanyaan yang bisa kalian ungkap dari konsultasi temannya, tapi yang pertanyaan sedikit sekali. Ya, lain kali di pertemuan berikutnya Bapak minta yang bertanya lebih Pak. Nah, sekarang kita membuat kesimpulan pembelajaran. Ya, buat kesimpulan pembelajaran. Tadi pembelajaran yang tadi, nah kita lanjut ke evaluasi terakhir. Silakan di-scan lagi, kita mencoba lakukan evaluasi lagi. Kita lihat hasilnya bagaimana. Baik, semua sudah selesai. Kita akhiri hasilnya bagus ya. Artinya kalian sudah memahami materi yang kita bahas hari ini dengan baik. Sekarang kita refleksi. Tadi apa yang sudah kita lakukan tadi, apa yang perlu diperbaiki, apa yang sudah bagus, apa yang perlu ditambahkan. Soalnya ada masalah? Terus tegang lah, kurang semangat lah ya. Kurang semangat. Iya, Bapak juga apa namanya hari ini kalian kurang semangat kita kenapa ada semangat ya. Tapi untuk pertemuan berikutnya harus lebih semangat. Nah nanti kalau ada masukan, Bapak sudah sediakan nanti link form di grup. Nah demikian pembelajaran kita hari ini. Bapak harap apa yang kita pelajari hari ini dapat dipahami dengan baik. Ya, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi sistem imunitas dan penyakit-penyakit sistem imunitas. Lanjutan dari materi kita yang sekarang. Ya. Akhir kata, sebelum mengakhiri materi kita hari ini, Bapak tutup untuk pelajaran hari ini. Kalau ada salah-salah kata sama Bapak mengajar, Bapak mohon maaf. Akhir kata, saya Bapak minta untuk ketua kelas. Ya. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa pada kepercayaan dan agama kalian masing-masing. Setelah berdoa dimulai. Selesai. Paramia Sandi.
Om Santi Santi Santi. Terima